Kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Haleluya. Katanya jam 11 ini ibadah yang baru. Banyak anak mudanya. Coba benar nggak ya? Siapa yang masih muda di sini? Tepuk tangan yang keras. Oh, haleluya. Siapa yang pernah muda? Pasti pernah kan? Nggak langsung tiba-tiba tua. Ya, jadi puji Tuhan hari ini saya bisa dapat kesempatan di ibadah baru ini. Melayani, sebenarnya nggak baru-baru banget. Biasanya ibadahnya anak-anak pemuda di sebelah. Tapi sekarang di tempat ini dengan range usia yang lebih luas, saya percaya ibadah ini bukan hanya jadi berkat buat anak-anak youth, tetapi buat anak dewasa muda, profesional muda, keluarga muda, juga dapat diberkati di komunitas jam 11 ini. Amin. Haleluya. Saya akan sampaikan firman Tuhan hari ini. Tema kita hari ini di gereja adalah bulan yang baru. Jadi kita dapat tema yang baru yaitu iman dan pelayanan intergenerasi. Tadi di ibadah 1 dan 2 saya bawakan sesuai tema yaitu tentang memberdayakan. Pemimpin yang memberdayakan. Jadi pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan. Nah tetapi di sini karena banyak generasi muda dan juga teman-teman mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi satu season yang baru dalam kehidupan. Ibadah ini ibadah yang baru, season yang baru. Tapi dalam kehidupan pribadi juga mungkin Anda sedang masuk ke season yang baru. Mau masuk ke pernikahan. Pernikahan mau masuk ke punya anak. Yang single mau cari kerja. Yang kuliah mau lulus, mau usaha. Apapun season baru dalam hidup kita. Kita harus punya kekuatan dari Tuhan. Katakan amin. Hari ini semoga firman Tuhan ini bisa memberkati kita. Dan firman Tuhan saya beri judul Strength for a New Season. Untuk mendapatkan kekuatan di dalam musim yang baru, kita harus menjadi seorang survivor. Apa itu survivor? A person who survive, especially a person remaining alive after an event in which others have died. Jadi di season yang baru itu yang tembus ke dalam musim yang baru tidak semuanya tembus. Banyak yang berguguran. Banyak yang kalah, banyak yang gak sampai ke level yang ini. Tetapi di dalam musim yang baru yang Anda semua sekarang sudah sampai, berarti Anda semua sebenarnya seorang survivor. Dan kalau kita lihat survivor yang paling luar biasa dalam Alkitab yang kita akan jadikan teladan pada siang hari ini adalah Yosua. Yosua adalah seorang survivor di mana di seluruh generasinya tidak ada yang berhasil masuk tanah perjanjian. Tetapi dia dan temannya dengan sahabatnya, bestinya namanya Kaleb, dia berhasil masuk ke tanah perjanjian. Kenapa dia bisa masuk ke tanah perjanjian? Karena dia adalah orang yang bisa survive, punya pandangan iman yang teguh. Orang-orang lain meragukan janji Tuhan. Hanya Yosua dan Kaleb yang tahu janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau tanah itu, tanah perjanjian diperuntukkan oleh orang Israel. Yosua dan 10 pengintai yang lain lihat kenyataan yang sama, tapi dia tahu dia akan sampai ke sana karena Tuhan beserta dengan dia. Ulangan 31 ayat 6 sampai dengan 7 adalah kitab di mana menceritakan perjalanan terakhirnya Musa sebelum akhirnya beralih ke pemimpinan. Dan di kitab Ulangan sebelum masuk kitab Yosua, Tuhan sudah bersuara, berbicara, memilih Yosua menjadi orang pilihannya untuk memimpin di dalam season yang baru. Di ayat 6 Ulangan 31 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Mereka untuk memberikannya kepada mereka dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Wow, luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 31 ini, Tuhan berjanji lewat Musa harus pilih Yosua. Yosua pimpin ke dalam sesuatu hal yang baru. Tetapi firman Tuhan gak datang hanya kepada pemimpinnya. Firman Tuhan ketika
Yosua mempersiapkan diri masuk ke dalam tanah perjanjian. Firman itu pun datang di dalam hidupnya Yosua. Makanya ketika kita lihat Yosua pasal 1, ada 3 kali Tuhan itu menguatkan dan meneguhkan hatinya Yosua. Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua 1 ayat 6. Sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Be strong and courageous. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, ini kata kuncinya. Kemanapun engkau pergi. Tanah perjanjian di mata Yosua itu tanah yang sulit. Iya dong. Yosua tuh udah ngintai. Dia udah tahu musuhnya siapa. Dia udah ukur raksasanya segede apa. Dia udah lihat temboknya sebesar apa. Tetapi ketika sampai pada akhirnya Yosua kan waktu mengintai gak mikir yang mimpin nanti dia. Dia pikir akan ada Musa. Dia backup aja Musa. Tapi ketika sebelum nyebrang sungai Yordan, Musanya diangkat Tuhan, hilang. Disembunyikan oleh Tuhan, gak tahu mayatnya di mana. Tapi Musa meninggal sebelum bangsa Israel menyeberang. Dan akhirnya diberikan kepada Yosua. New challenge. Gak ada yang tahu gimana cara ngalahin bangsa-bangsa itu. Gimana caranya ngalahin bangsa yang udah kita intai yang begitu hebat. Dan new season menjadi sangat menakutkan ketika kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika kita menghadapi musim yang baru dan kita punya kekuatan di dalam Tuhan, maka kita akan yakin melangkah di dalam musim yang baru. Amin. Gak ada yang mudah Bapak Ibu. Gak ada yang mudah teman-teman. Gak ada yang mudah untuk masuk ke dalam musim yang baru. Kita mungkin, saya dari kuliah ke kerja gimana ya? Saya dari single nih, waktu pacaran sih asik. Nanti waktu menikah dia seasik waktu pacaran gak ya? Waktu menikah dia nanti seromantis waktu sebelum pacaran gak ya? Nanti aku menikah happy honeymoon berdua. Nanti kalau ada anak gimana ya? Bisa bayar sekolah gak? Anaknya bisa dibesarkan dengan baik atau tidak? Selalu season yang baru mendatangkan satu kekhawatiran yang baru. Pekerjaan yang baru, usaha yang baru. Nah makanya ada 3 hal yang mau kita pelajari hari ini dari Yosua. Gimana caranya Yosua punya kekuatan untuk masuk ke musim yang baru. Pertama dia berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua dia bekerja bersama dengan Tuhan. Yang ketiga dia berperang bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Yosua tahu siapa yang akan dia hadapin. Dan Yosua tahu siapa orang-orang yang akan dia pimpin. It's not an easy job. Orang-orang yang dia pimpin bukan orang yang patuh, taat. Siap bos, gak ada. Musa aja dia lawan, apalagi anak muda ini namanya Yosua. Walaupun Yosua pada saat itu gak muda-muda banget. Karena kan dia yang paling tua. Generasinya udah generasi lebih bawah lagi. Seumur dia semuanya mati. Tetapi dia tahu betapa bebal hati bangsa itu dan betapa besar musuh yang akan dihadapin. Tetapi Tuhan bilang apa? Dialah yang berjalan menyertai engkau. Musa nasihatkan, Yosua jangan takut, Tuhan berjalan beserta dengan engkau. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita itu tidak menjadi khawatir karena kita tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, Bapak Ibu. Teman-teman, kalau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, kita tuh mengandalkan apa pengalaman hidup kita. Kita punya gelar, kita punya pendidikan, kita punya pengalaman hidup. Oh mungkin waktu kita masuk ke dunia kerja yang baru, saya dulu ikut organisasi, bisa pimpin dengan semuanya beres. Saya ikut pelayanan di gereja Kak. Wah pokoknya kalau di kantor bikin event, saya udah biasa. Di gereja saya bisa bikin event Natal, Paskah. Wah ada kesombongan. Lalu ketika gagal, hancur. Nah makanya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan di musim yang baru, kita gak merasa diri kita hebat. Justru kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Kita tanya Tuhan yang pertama, Tuhan benarkah ini yang harus aku ambil? Tuhan benarkah aku harus jalan ke sini? Mau ambil pasangan hidup, Tuhan benarkah dia yang terbaik?
mau ambil pekerjaan Tuhan, benarkah pekerjaan ini akan membawa aku menemui panggilan hidup yang Engkau pilih? Tanya Tuhan. Lalu pilih atau ambil jalannya Tuhan. Dan ikut kehendak Tuhan itu gak mudah. Contoh ya, kalau tanya Tuhan, terus Tuhannya ngomong gini, Tuhan benarkah dia pasangan yang harus aku nikahi? Tuhannya ngomong, bukan. Terus gitu ya, kaget kan ya. Lagi doa berlutut di kamar, bukan yang itu. Wah, pusing tuh. Udah bimbingan ke Pak Marga ya, Pak Pendeta gimana ya. Tuhan ngomong di doaku bukan dia katanya. Pusing lagi. Udah dekat waktunya. Tapi ya gak mudah ikut suara Tuhan. Tapi saya lihat Yosua ketika berjalan bersama dengan Tuhan. Semuanya dibukakan oleh Tuhan. Jadi jangan ragu untuk tanya Tuhan. Jangan ragu untuk ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara percayalah. Suara Tuhan walaupun terdengarnya gak enak. Tapi itu yang terbaik untuk hidup kita. Katakan amin. Banyak pengalaman mungkin kalau diceritakan. Ya tadi tentang hubungan. Orang yang maksa menikah, akhirnya gak jadi. Sekarang masing-masing udah menikah, hidupnya bahagia. Coba dulu menikah dipaksakan. Mungkin akan ada masalah yang berat yang mereka hadapin. Orang yang milih pekerjaan, aduh saya pengennya tuh ini dari Tuhan. Tapi Tuhan sebenarnya gak pengen yang itu. Tapi percayalah teman-teman, walaupun yang Tuhan pilihkan untuk kita kelihatannya secara ekonomi gak bagus, kelihatannya mungkin secara dunia gak lebih baik. Tapi kalau Tuhan yang kasih tahu, lebih baik kita nurut. Karena di sana tersimpan berkat yang akan menanti kita. Katakan amin. Jangan takut. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena yang kedua, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita gak kerja sendirian. Kita gak kerja capek-capek sendiri. Tetapi kita bekerja bersama dengan Tuhan. Yosua 1 ayat 6 bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Dipilih untuk memimpin. Untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Untuk diberikan kepada mereka. Yosua bertugas pimpin bangsa Israel. Bukan kerjaan yang mudah. Dan tahukah saudara ketika Yosua kerja sama Tuhan. Tuhan itu punya cara yang di luar nalarnya Yosua. Pernah ingat gak? Waktu Musa tangannya diangkat, ditopang ya. Sama adik kakaknya ya. Ditopang biar tangannya gak turun. Karena kalau tangannya turun Yosua kalah perang. Tangannya angkat Yosua menang perang. Jadi yang di pikiran Yosua menangkan sebuah kota itu perang. Yosua itu pandai berperang. Tiba-tiba ketika saudara lihat ya di kitab Yosua. Begitu dia masuk ketemu dengan tembok. Namanya tembok Yeriko di Yosua pasal 6. Tuhan punya cara yang aneh. Ketika Yosua kerja sama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yosua 6 ayat yang kedua. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya. Dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian haruslah engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala, di sini sebenarnya Yosua udah mulai nggak fokus kayaknya. Maksud Tuhan gimana ya? Ya tapi dia nggak mau motong Tuhan lagi ngomong. Dia dengerin terus Tuhan. Kok Tuhan nggak suruh kita angkat tombak ya? Terus suruh nyanyi, suruh bawa sangkakala. Maksud Tuhan apa? Maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dengan sorak-sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjat masing-masing langsung ke depan. Yosua pasti bilang, wait a minute. Pasti kita kalau jadi Yosua tuh mikir gini. Tuhan bener ini? Tuhan gak salah ini? Beneran? Setiap kali kita fokus mengalahkan kota itu perang. Hari ini kita suruh bawa tabut keliling-keliling jalan. Gak ada kerjaan gitu ya. Diem lagi, jalannya suruh diem kan. Diem jalan selama 6 hari. Hari ke-7 baru mulai berisik, mulai tiup sangkakala. Dan nanti kata Tuhan temboknya roboh. Bayangin jadi Yosua, percaya gak sih? Dia kan setiap kali tahu cara ngalahin kota, cara ngalahin bangsa perang. Sekarang suruh teriup sangkakala atau kita sebut ya kalau gak tahu sangkakala tuh
trompet lah, mirip trompet, tapi itu dari tanduk. Tiup itu nanti roboh sendiri. Kalau saya jadi Yosua gini, Tuhan kayaknya salah deh, gak kayak gitu. Tapi cara yang benar tuh kayak gini. Sering kan kita sama Tuhan gitu ya, Tuhan bukan itu caranya, ini caranya Tuhan. Yang ini yang benar, caranya begini, harus begini. Yang aku tahu begini, aku gak mau pakai caranya Tuhan. Tapi kalau kerja sama Tuhan, caranya kadang aneh. Caranya gak masuk akal manusia. Tapi lihat tembok Yeriko. Sampai hari ini bahkan anak-anak sekolah minggu tahu cerita tentang tembok Yeriko. Yang dikelilingi, ditiup sangkakala, roboh karena kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan Yosua. Tetapi Yosua berhasil memimpin, bekerja bersama dengan Tuhan. Karena dia taat akan perintah Tuhan. Dia gak ketawa dengerin perintahnya Tuhan. Tuhan suruh begitu, dia gak bilang, Tuhan bercanda ya? Ya udah jangan bercanda deh Tuhan, pakai cara saya aja. Seringkali manusia, kita anak-anak muda punya ego. Aku tahu yang terbaik untuk hidupku Tuhan. ACC doaku Tuhan. Ini doa saya Tuhan. Cara kerjanya begini Tuhan. Kalau saya gak begini, saya gak bisa naik karir Tuhan. Kalau saya gak lakukan ini, saya gimana Tuhan gak bisa hidup. Tapi Tuhan tuh punya cara kerja yang lain. Katakan amin. Cara kerja yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Makanya yuk kita kerja bareng sama Tuhan. Pasti kita akan menemukan kemenangan. Jangan pikir sendiri. Jangan pikir pakai caranya kita. Sulit. Dalam pelayanan pun sama. Pelayanan, saya punya pengalaman 2. Dalam pelayanan dan dalam pekerjaan. Waktu dalam pelayanan kerja mikirin pakai cara manusia. Gimana ya caranya kita punya dana yang kekumpul untuk mengadakan waktu itu kegiatan misi. Bingung. Tapi ketika dengan caranya Tuhan, disuruh Tuhan, suruh doa. Habis doa, lalu bukan, tadinya kita pikir kan harus jualan, harus dagang, harus apa. Itu kita lakukan, tapi gak cukup juga. Tapi Tuhan bilang suruh doa dan Tuhan lihat gini. Kamu ke sana pengen jadi berkat kan? Iya. Ayo lakukan. Jangan pakai cara yang salah. Jangan mengandalkan manusia. Kita udah mikirnya gini, pasti kita harus minta duit nih ke gereja. Kita harus minta duit ke siapa ya? Mengandalkan manusia, mengandalkan organisasi. Tapi Tuhan bilang, andalkan Tuhan. Ya udah deh, akhirnya kita lakukan yang kita bisa, tapi gak lupa berdoa. Tiba-tiba tanpa ada orang dari divisi lain nelfon, tanpa kita minta loh, nelfon kita. Karena mereka mendengar kegerakan yang mau kita buat. Tiba-tiba nelfon ditanya, kalian tuh mau lakukan ini ya anak-anak youth? Oh iya benar om. Kenapa om? Gak apa-apa, kita tuh punya dana yang untuk kegerakan itu. Tapi kita belum kerjakan tahun ini. Kita support ya. Kalian punya acara, kalian punya event. Oh iya boleh om. Gimana om supportnya nanti? Om mau gimana? Gak apa-apa, kalian tulis aja berapa kurangnya. Nanti kita support. Wah puji Tuhan tuh. Kita tulis aja kurangnya berapa. Disupport, dagangan masuk, support masuk. Berlebih saudara-saudara. Gak minta-minta. Gak, om tolong dong bantu. Enggak, kita doa sama Tuhan. Nelfon, nanya apa yang bisa kita bantu. Dalam pekerjaan juga sama. Waktu saya di dalam dunia kerja, kita berpikir ya. Kita itu harus hidup tuh gak boleh lurus-lurus aja. Karena kalau lurus-lurus aja, gak akan berhasil. Lalu suatu saat saya dihadapkan sama sebuah case. Pada waktu itu saya di dunia asuransi. Case-nya itu berat karena itu teman dekat saya. Dia mau masuk ke saya. Tapi dia itu ada kelemahan. Karena dia tuh pernah patah tulang pipi. Nah tapi pipinya sekarang kalau dilihat bagus ya. Gak kenapa-kenapa. Udah bisa dicubit, udah cabi lagi gitu ya. Tapi dia pernah ada kecelakaan tulang pipinya udah pakai pen. Nah di dalam surat itu saya pengen tulis, tapi dia bilang gak usah tulis. Ya udah, saya bingung kan, gimana ya? Kan teman saya dia yang mau, kalau ada masalah ya urus aja sendiri. Tapi saya mikir gak bisa nih, saya harus jujur. Saya tulis tuh, ada. Terus saya bilang tanda tangannya bro, lu beneran tulis? Nanti gue susah gak? Gak apa-apa, tulis aja lebih baik daripada nanti susah. Ditulis bener, dimasukin, disubmitin. Tahu gak apa yang terjadi? Gak, Tuhan gak buka jalan. Jalannya Tuhan tuh apa? Si polis itu dikasih notifikasi.
semua kesehatan ditanggung kecuali pipinya. Wah, dia makin, aduh takut dong nanti kalau kenapa-kenapa masa gue gak di cover. Terus lu tahu dari mana pipi yang mana yang gak di cover? Wah, dia tulis lagi asuransinya, pipi sebelah yang ada pennya. Wah, jadi ribet deh. Akhirnya tahu gak apa? Dia cancel. Dia cari perusahaan lain, dia cari agen lain, dia masuk ke sana. Bagi saya itu pukulan karena cukup besar nilainya dan saya butuh omsetnya. Tetapi di sana Tuhan ingatkan gini, kamu mau itu yang memelihara hidup kamu atau kamu percaya Tuhan pelihara hidup kamu? Saya bilang Tuhan pelihara hidup saya. Bulan itu polisnya gak ada lagi. Jadi gak digantikan, kan kita pikir udah doa, udah berserah, udah jujur, diganti polis baru, ya enggak. Gak ada penggantinya. Tetap bulan itu gak dapat polis, gak ada target. Tetapi saya gak pernah kekurangan. Dan berikut-berikutnya saya tetap menjaga integritas saya ketika saya melayani. Saya pengennya sejujur mungkin. Puji Tuhan, hari ini saya dapat jalan yang lain jadi pendeta. Masih ada nasabah-nasabah lama yang minta bantuan saya. Dan gak ada yang ngomong, lu pendeta dulu bohong ya? Gak ada, puji Tuhan. Aduh, coba bayangin kalau saya dulu jualan gak jujur. Sekarang nasabah-nasabah saya yang lama bisa nyerang saya. Tapi sekarang kalau saya layanin, kok ini gak bisa keluar ya klaimnya, saya jelasin. Pak, Bu, Om, Tante, ingat gak dulu saya pernah jelasin ini emang gak di cover. Oh yang ini di cover, nanti saya bantu ya. Sampai sekarang semuanya lancar. Karena apa? Karena kalau kita kerja sama Tuhan, gak mikirinnya uang, gak mikirinnya jabatan, tapi mikirin ini benar gak ya di mata Tuhan. Katakan amin. Amin. Yang ketiga, perang. Kenapa harus ada perang, Kak? Kenapa harus ada perang, Pak? Perang karena kita gak lolos dari peperangan di dalam hidup kita. Banyak peperangan kita, yang terutama di dalam roh. Tetapi peperangan yang Yosua alami memang peperangan yang benar-benar literal berperang. Dan di sana dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tetapi tahukah ketika berperang Yosua disertai dengan Tuhan. Oh sebelum berperang, satu slide kelewat. Ketika kita bekerja bersama Tuhan, nah ini penting dicatat, diingat. Ketika kita bekerja bersama Tuhan bukan berarti kita lepas tangan. Tuhan, gimana Tuhan aja, kita terus jadi orang yang malas gak kerja. No, bukan kita angkat tangan. Tetapi kita angkat tangan agar Tuhan turun tangan menyempurnakan pekerjaan tangan kita. Kita gak lepas tangan, gak bertanggung jawab. Jangan gini, yang penting kan aku doa. Kerja malas-malasan yang penting doa. Diberkati, enggak, salah. Ketika kita bekerja bersama Tuhan, itu kita bekerja sepenuh hati, sungguh-sungguh, hasilnya apapun kita berserahkan sama Tuhan. Karena Tuhan yang akan menyempurnakan. Jadi bekerja bersama Tuhan bukan males, tapi bekerja bersama Tuhan menjadi excellent, menjadi yang terbaik yang kita bisa, dan hasilnya kita serahkan sama Tuhan. Apapun hasilnya kita gak kecewa, karena Tuhan yang memberkati pekerjaan tangan kita. Amin. Yang ketiga, ketika kita mau berperang bersama Tuhan. Tembok Yeriko kalah sama nyanyian. Tetapi ini ada yang lebih menarik ketika saya renungkan. Apa yang menarik ketika Yosua berperang? Tahu gak? Pernah ingat gak? Yosua itu pernah berhentiin matahari. Firman Tuhan. Ini bukan mitos ya. Firman Tuhan. Yosua 10. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari. Wah, matahari loh. Matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka ayat 13 Yosua 10, berhentilah matahari dan bulan tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Berhentiin matahari, men. Berhentiin matahari, guys.
Bukan berhentiin polisi, bukan polisi berhentiin kita ditilang, no. Matahari di stop sama Tuhan karena permintaan Yosua dan akhirnya Yosua bisa berperang. Jadi gini, kalau kita lihat konteksnya, orang itu nggak bisa perang tanpa sinar kan, gelap, bisa ketusuk temennya. Jadi ini tuh kagok, tinggal dikit lagi, mau dihabisin. Memang perintah Tuhan juga akan mengalahkan. Nah Yosua tuh butuh sedikit tambahan waktu untuk ada matahari, ada cahaya untuk dia menyelesaikan peperangan itu. Dan dikasih sama Tuhan, Yosua bisa selesaikan peperangan itu, saudara-saudara. Dahsyat banget. Dan kita lihat sekarang banyak saintis memperkirakan pernah terjadi keanehan pada alam semesta di mana perputaran atau terbenamnya matahari itu sempat ada yang aneh. Satu kali terjadi. Dan kemungkinan ini yang terjadi karena doanya Yosua untuk peperangan itu. Mungkin kita sekarang melihatnya kayak gerhana atau kayak buminya lagi dekat sehingga ketika muter kan sunsetnya jadi lebih lama. Apapun lah tentang sainsnya. Tapi kitab menyatakan bahwa itu terjadi. Ingat kita akan menghadapi banyak peperangan, banyak tantangan di dalam new season. Tetapi setiap peperangan yang kita hadapin ada Tuhan yang turut berperang bersama dengan kita. Amin. Pak, kalau suami istri berarti perang ya Pak? Oh ini ada single-single yang mau menikah, ada yang mau menikah, ada yang baru menikah. Kok Pak Pendetanya ngomong perang ya di dalam segala hidup? Berarti suami istri juga perang ya? Benar perang. Perang melawan apa? Melawan ego kita. Karena di dalam rumah tangga kan kita harus mengasihi. Mengasihi itu means kita harus memberikan yang terbaik. Bukan menuntut untuk dilayani. Gimana caranya kita berperang melawan kedagingan kita. Yang mungkin kita tergoda untuk tidak setia, tapi kita udah komit di hadapan Tuhan, kita mau jadi pasangan yang setia. Kita berperang melawan godaan-godaan dosa. Kita berperang mau bentak pasangan kita, tapi kita tahu kita harus, kalau suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat dengan pengorbanan. Istri mau bentak suami, katanya harus hormat seperti jemaat hormat sama Tuhan. Gimana caranya? Peperangannya selalu ada, baik di rumah tangga, di dalam kantor, di dalam bisnis saudara, di dalam pelayanan. Selalu ada yang harus kita taklukkan. Dan percayalah, mau kita mengalahkan dunia atau daging ataupun dosa. Kalau kita berjalan sama Tuhan, pasti Tuhan bawa kita ke dalam kemenangan. Amin. Untuk menjadi seorang survivor dalam musim yang baru, ada ayat yang perlu kita renungkan. Yosua 1. Ayat yang 7 sampai dengan 8. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Membaca dan memperkatakan firman, merenungkan firman is a must. Kita gimana tahu Tuhan ngarahkan kita kemana kalau kita gak baca buku ini, gak baca firman Tuhan. Kita pasti lost. Pernah gak kita ngabisin waktu ngulik gadget kita 1-2 bulan belum ngerti. Ternyata ada fitur itu. Iya, karena kita gak baca manual book. Coba baca manual book, udah tahu dari awal beli. Memang orang Indonesia tuh kadang males baca manual book, senangnya nonton review. Ya. Makanya orang-orang review gadget penontonnya banyak. Sayangnya gak ada yang bikin review Alkitab. Ya. Brandon, lu bikin review Alkitab. Jadi orang-orang yang males baca Alkitab denger review aja deh. Masa begitu? Ya kalau manual book, handphone, TV, mesin cuci, kulkas kita malas baca. Masa manual book kehidupan kita tetap malas? Yuk baca yuk. Jangan tunggu orang nge-review Alkitab. Kita baca sendiri. Agar kita ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita berhati-hati dalam bertindak dan pada akhirnya tidak menyimpang dari firman Tuhan. Saya panggil tim Praise and Worship bersiap-siap. Slide terakhir saya. Iman yang berasal dari keintiman dengan Tuhan dan firman-Nya akan membawa kamu bertahan menghadapi segala pergumulan dan akan membawa kamu dalam kemenangan. Katakan amin. Pergumulan ada setiap waktu. Di season hidup kita hari ini, di season kita masa depan, selalu ada pergumulan. Saya percaya ketika kita menghadapi new season,
Tuhan itu kasih berkat yang baru. Amin. Ibadah, pelayan-pelayan Tuhan, pengurus di tempat ini mungkin aduh kaget ya. Biasa ngurus jemaatnya kecil, ibadahnya di tempat itu tiba-tiba jemaatnya jadi lebih besar. Usianya range lebih besar. Gimana ya? Oh masuk ke pernikahan gimana ya? Masuk dunia kerja yang baru gimana ya? Tetapi pengalaman hidup saya belum terlalu tua tapi udah lumayan lah. 35 tahun. Ada beberapa tahap kehidupan yang saya pernah lewatin. Tapi yang saya tahu setiap season Tuhan itu kasih kita kekuatan dan kemampuan untuk melewatinya. Amin. Sekarang season hidup saya yang baru, saya ada dalam tempat yang baru, pelayanan yang baru. Tadinya 2017 sampai 2023 saya melayani di Bandung banyaknya. Tetapi mulai 2024 awal tahun mulai dipindahkan, diutus ke Jakarta. Kira-kira Bandung sama Jakarta enak mana? Enak Bandung atuh diisi. Saya di Jakarta tuh kelihatan banget ketemu orang terus dibilang, Bapak dari Bandung ya? Oh iya kenapa? Sunda pisan katanya. Padahal saya gak ngerasa Sunda, tapi orang Jakarta tahu saya orang Sunda. Karena bahasa saya mungkin banyak tehnya gitu ya, banyak mahnya. Jadi orang tuh bisa melihat, oh ini orang baru nih di Jakarta. Mulai pelayanan baru. Kadang kita butuh waktu untuk gain trust juga sama orang-orang yang kita pimpin. Saya mungkin seperti Timotius ya ketika diutus oleh Paulus mimpin orang-orang yang lebih senior. Yang saya pimpin banyak yang di atas saya umurnya 50-60 tahun. Itu tantangan buat saya. Saya gak tahu Tuhan gimana ya, saya bisa gak ya. Serasanya tuh pengen mundur, serasanya tuh kayaknya enak di tempat yang lama. Tetapi ketika masuk ke new season, Tuhan bekali dengan berkat yang baru. Amin. Tiba-tiba ini entah gimana ya. Saya kan gak dikenal di Jakarta. Yang tahu saya paling orang Bandung, Tasik mungkin ya. Karena gak begitu besar. Di Jakarta pendeta tuh banyak banget. Gereja banyak banget. Lalu ketika kita mulai pelayanan, ketika kita mulai mimpin. Ini orang baru nih. Nah tetapi tiba-tiba kemarin ada satu gak tahu gimana di sinode itu lagi ada pembekalan diklat Bapak Ibu. Diklat pendeta. Jadi calon pejabat GBI Gereja Beta Indonesia itu kan ikut diklat. Tiba-tiba Pak Pendeta Joko tuh telepon saya. Christopher, kita itu diklat kebanyakan. Jadi satu kelas Zoom itu bisa 500 orang. Jadi kalau orang mau nanya bayangin ya 1,5 jam 500 orang mau nanya. Gimana caranya? Gak bisa kan? Jadi mulai dibelah tuh diklat itu dibikin satu Zoom itu mungkin di angka 100 orang. Itu juga udah susah kan. Tapi daripada 500 better 100. Dipecah-pecah. Jadi 100 ada yang 200 ada yang 40. Kemarin saya kebagian ngajar yang 100 sampai 200 orang. Lalu ketika saya ngajar ya saya bilang saya dipercaya menjadi pengajar karena saya pernah ngajar di ST Karisma dan dipercaya untuk bawakan ini. Saya bilang mungkin ada orang-orang di sana yang melihat ini siapa ya anak muda ini kok ngajar diklat. Biasanya kan Pak Heru yang ngajar, Pak Joko gitu ya. Tapi di sana saya bersyukur karena dapat kesempatan itu saya jadi dapat orang-orang baru yang saya kenal di Jakarta. Saya bilang kan saya baru mulai pelayanan di Jakarta, tadinya saya di Bandung. Ada yang orang yang jadi kenal saya, jadi ngobrol, jadi punya teman, jadi punya relasi di Jakarta yang baru. Karena dapat kesempatan ngajar diklat. Gak pernah kepikiran. Saya juga gak pernah ngelamar. Boleh gak Pak saya ngajar diklat? Enggak. Tapi kesempatan itu datang. Penyertaan Tuhan itu datang. Pintu itu terbuka. Menyertai pelayanan saya. Dan saya sekarang tetap lagi mengusahakan di Jakarta. Tetapi walaupun sulit saya percaya Tuhan akan buka jalan. Dan saya percaya saudara-saudara apapun yang sedang saudara hadapin hari ini. Mau itu sulit, mau itu mudah. Jangan pernah berpikir kita tuh bisa. Berserah sama Tuhan. Lakukan yang terbaik. Andalkan Tuhan. Percayalah di season yang baru ini. Tuhan bisa buka jalan yang gak pernah kita pikirin. Sehingga promosi ilahi itu datang dalam hidup kita. Amin. Kuncinya taat. Seperti Yosua. Walaupun caranya aneh, taat saja. Karena Tuhan akan bawa kita pada kemenangan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.
Haleluya. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri.